Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herliana dengan NIM 238107069 dari kelas PGMI 5C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kajian mengenai pembelajaran IPS di daerah pesisir pada mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD. Kasus yang diangkat berasal dari sebuah madrasah ibtidaiyah yang berada di wilayah pesisir, di mana lingkungan sekitar sekolah sangat kaya dengan aktivitas ekonomi masyarakat seperti nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut. Namun dalam praktiknya pembelajaran IPS di kelas masih banyak mengacu pada buku paket yang lebih dominan membahas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, sehingga konteks lokal pesisir belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengkaji bagaimana pembelajaran IPS dapat dirancang secara kontekstual agar lebih bermakna dan sesuai dengan karakteristik siswa MI. Pembelajaran IPS di MI memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal menjadi sangat penting, mengingat karakteristik siswa MI yang berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami konsep apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi perkembangan kognitif, pembelajaran IPS yang memanfaatkan konteks lokal seperti lingkungan sekitar sekolah, aktivitas masyarakat, dan budaya daerah membantu siswa membangun konsep secara bermakna. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antara pengalaman baru dan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Dengan demikian, pembelajaran IPS berbasis konteks memungkinkan siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam situasi nyata. Selain itu, pembelajaran IPS kontekstual berkontribusi pada pembentukan sikap sosial dan ekologi siswa melalui keterlibatan langsung dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Siswa belajar tentang nilai kerjasama, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghargaan terhadap kearifan lokal. Pembelajaran semacam ini mendukung tujuan IPS sebagai pendidikan nilai dan karakter, bukan sekedar transfer pengetahuan. Sedangkan dari aspek motivasi dan makna belajar, pembelajaran berbasis konteks lokal terbukti mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Sebaliknya, apabila pembelajaran IPS tidak bersifat kontekstual, maka dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti rendahnya pemahaman konsep, menurunnya motivasi belajar, serta anggapan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang abstrak dan membosankan. Selain itu, pembelajaran yang terlepas dari konteks lokal berpotensi mengabaikan nilai-nilai budaya dan sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pendidikan IPS di MI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS berbasis konteks dan kearifan lokal tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, tetapi juga memperkuat identitas budaya, karakter sosial, dan kepedulian ekologi siswa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kreativitas guru dalam mengoptimalkan potensi lingkungan lokal sebagai sumber belajar IPS di MI. Pada kasus MI yang terletak di daerah pesisir, keterbatasan buku paket IPS yang lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan peternakan tidak seharusnya menjadi penghambat pembelajaran. Melalui pendekatan contextual teaching and learning, guru dapat menjadikan lingkungan pesisir sebagai sumber belajar utama, sehingga materi, kegiatan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam tetap relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang pertama, guru dapat membuat tujuan pembelajaran IPS berbasis konteks lokal. Setelah mengikuti pembelajaran IPS berbasis CTL,
siswa kelas 4 MI diharapkan mampu. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, seperti nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam laut dalam menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya, guru dapat merancang skenario pembelajaran IPS berbasis contextual teaching and learning. Jadi pada kegiatan pendahuluan yang pertama, guru memberi salam, mengajak siswa berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi atau konstruktivisme awal dengan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, siapa yang pernah melihat nelayan pulang melaut? Yang kedua, apa saja hasil laut yang sering kalian temui? Lalu siswa menyampaikan pengalaman pribadi terkait kehidupan masyarakat pesisir. Lalu guru mengaitkan pengalaman siswa dengan materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan inti yang pertama, konstruktivisme. Guru menampilkan gambar atau video aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Lalu, siswa menghubungkan tayangan tersebut dengan pengalaman sehari-hari dan materi IPS yang ada di buku paket. Yang kedua, inquiry. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok meneliti satu kegiatan ekonomi pesisir dengan panduan LKS sederhana, yang di dalamnya itu membahas jenis kegiatan ekonomi, alat yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan dampak terhadap lingkungan. Yang ketiga, bertanya. Guru mengajukan pertanyaan penuntun seperti yang pertama, mengapa laut perlu dijaga kebersihannya? Atau apa akibatnya jika ikan diambil secara berlebihan? Setelah itu, siswa juga didorong untuk mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman. Yang keempat, learning community. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain menanggapi dan memberikan tambahan informasi, sehingga terjadi saling belajar antar siswa. Yang kelima, modeling. Guru mencontohkan cara menganalisis hubungan antara sumber daya alam laut, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Guru juga memberi contoh sikap peduli lingkungan seperti menjaga kebersihan pantai, dan lain-lain. Yang keenam, penilaian autentik. Penilaian autentik dilakukan melalui kuis. Guru mengadakan kuis interaktif atau permainan edukatif, tebak gambar, benar atau salah, atau kartu soal. Penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan, kerjasama, dan ketepatan jawaban siswa. Skenario yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Selanjutnya, guru mengajak siswa melakukan refleksi dengan pertanyaan, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Atau bagaimana cara kita menjaga laut di sekitar rumah? Lalu siswa menyampaikan pendapat secara lisan. Selanjutnya, guru memberikan tugas penilaian autentik, yaitu menggambar atau menulis cerita singkat tentang kegiatan ekonomi pesisir. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, berdasarkan analisis kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan buku paket IPS yang kurang relevan dengan kondisi lokal tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pembelajaran. Melalui penerapan pendekatan contextual teaching and learning, guru dapat memanfaatkan lingkungan pesisir sebagai sumber belajar utama sehingga materi tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam tetap sesuai dengan kehidupan nyata siswa MI. Selanjutnya, sebagai calon guru MI, saya menyadari bahwa kreativitas dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar merupakan kunci dalam menciptakan pembelajaran IPS yang relevan dan kontekstual. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi,
tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan konsep pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa. Demikian pemaparan saya mengenai pembelajaran IPS berbasis contextual teaching and learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.